Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Doa dan harapan kami semua saudara dalam keadaan baik. Amin. Bukan saja baik tapi sehat, diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur kita telah memasuki tahun yang baru, tahun penuh pengharapan, tahun kemenangan, tahun sukacita, tahun integritas, tahun rahmat Tuhan berlimpah buat kita. Katakan amin. Boleh lambaikan tangan saudara, Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Haleluya, dan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena kita rindu memuji kebaikan Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Dia Allah pemberi kekuatan. Saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Mari kita bersukacita memuji kebaikan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan kita itu baik. Katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kembali nyanyikan pujian ini sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan itu baik buat saudara, buat saya, buat kita semua. Katakan amin. Amin. Nyanyikan sama-sama ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat jempol saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan Yesus baik, Tuhan baik. Amin, amin, amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang
Apakah persepuluhan ini benar alkitabiah? Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sungguh kebaikan Tuhan itu nyata buat kita, sehingga kita boleh ada di tahun yang baru. Puji nama Tuhan. Mari terus kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat kami menyembah-Mu, kami tahu Roh-Mu bekerja dan Kau bertahta bersemayam di atas puji-pujian kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Mari nyanyikan dari awal lagu ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
sembah Tuhan. Tuhan yang setia atas saudara dan saya. Tuhan yang setia menolong, menopang, menantikan kita lebih lagi datang ke hadirat. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Ya lama ya terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dialah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tidak ada yang seperti Dia. Oh, tidak ada yang seperti Dia. Dia setia. Mari kita setia kepada-Nya, terus melayani-Nya, mengasihi. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hal yang luar biasa. Saya hari ini melayani saudara-saudara terkasih keluarga Bethany Church Malaysia. Dan sungguh sukacita yang luar biasa, di mana kita semua memasuki tahun 2021 dengan suatu kesukacitaan yang luar biasa. Bersama-sama jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan saya sekali lagi mau mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat Bethany Church Malaysia dan jemaat-jemaat yang menyaksikan ibadah raya ini. Saya secara luar biasa mendapatkan suatu berkat, yaitu kesempatan melayani Bapak Ibu sekalian. Bapak rohani saya, Pastor Winson Simamora, meminta saya melayani saudara-saudara terkasih di minggu kedua di tahun 2021 ini. Haleluya. Sungguh saya merasa terhormat melayani saudara-saudara terkasih. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memasuki tahun 2021 setelah melewati proses yang sungguh luar biasa di tahun 2020. Kita melihat situasi pandemik yang mencekam seluruh dunia.
jutaan orang meninggal. Begitu banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, bisnis, kehilangan pelayanannya, kehilangan keluarganya. Situasi ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang di luar, tetapi situasi ini pun terjadi kepada anak-anak Tuhan. Sehingga begitu banyak anak-anak Tuhan yang bertanya-tanya, ada apa ini Tuhan? Begitu banyak anak-anak Tuhan yang mempunyai tawar hati, bahkan berbalik dari Tuhan. Saya kena percaya, saudara-saudara terkasih, kita ada saat ini adalah anak-anak yang setia terhadap janji Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara terkasih. Yes. Sharing firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita membangun roh yang perkasa dalam kehidupan kita. Apa itu roh yang perkasa, saudara terkasih? Roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Entah itu roh kematian, entah itu roh ketakutan, apapun roh itu. Kita mempunyai roh yang lebih besar. Pertanyaannya, saudara-saudara terkasih, adakah kita mengenali roh yang perkasa itu? Atau bahkan orang-orang tidak menemukannya, sehingga selalu hidup dalam ketakutan demi ketakutan, hidup dalam khawatir demi khawatir. Apakah sedetik saja kekhawatiran itu menambah sehasta dalam kehidupan kita? Saya kena percaya tidak, saudara-saudara terkasih. Bahkan kita semakin dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kita jalani. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau mengatakan kepada kita semua, Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang setia dan adil bagi kita semua, terlebih kepada anak-anaknya yang mengasihinya, yang melakukan perintah-perintahnya. Ada satu janji Tuhan yang saya mau ingatkan kepada kita semua, sehingga kita tidak perlu bingung, tidak perlu letih lesu, tidak perlu takut dalam menjalani tahun 2021. Musa yang membawa jutaan bangsa Israel meninggalkan Mesir dan memasuki tanah Kanaan, memberikan satu peringatan kepada bangsa Israel untuk tetap setia akan janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang sama yang diberikan 1500 tahun sebelum kelahiran Yesus adalah janji yang sama terjadi kepada kita 3500 tahun kemudian, yaitu Tuhan akan mengangkat engkau dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau dan saya akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau dan saya mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kesetiaan kitalah menjadi kunci supaya kita dapat hidup berkemenangan di tahun 2021 ini, saudara-saudara terkasih. Katakan amin. Pertanyaannya, apakah kita sudah setia, saudara-saudara terkasih? Dalam suatu perumpamaan tentang talenta,
dikatakan ada seorang hamba yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dengan segala situasi, kondisi yang ada, mereka disuruh berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat berdasarkan talenta mereka. Dan itu juga terjadi kepada engkau dan saya. Situasi yang sama, saudara-saudara terkasih. Hamba yang mempunyai 1 talenta adalah seorang hamba yang sangat jahat, sehingga dia pura-pura dalam kondisi ketakutan yang amat sangat dan menyembunyikan talenta itu. Sehingga pada saat masanya dia hanya datang kepada tuannya dan berkata, "Tuan, aku tidak melakukan apa-apa karena aku sangat takut. Karena itu terimalah kepunyaan Tuhan 1 talenta ini." Dan tuannya sangat marah kepada hamba yang jahat ini. "Hai engkau hamba yang jahat, nyala engkau. Engkau akan dihukum, bahkan talentamu akan aku ambil." Sebaliknya terjadi kepada hamba yang diberikan talenta lebih, 2 dan 5. Mereka melakukan multiplikasi, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Bukankah hal yang sama juga terjadi kepada kita? Apapun kondisi kita, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan saat ini, saudara-saudara terkasih. Apakah kita dalam kondisi saat ini masih bisa memultiplikasikan, masih bisa menggandakan talenta kita? Atau kita hanya bisa merengek-rengek kepada Tuhan, "Oh Tuhan, tolong aku, tolong aku. Aku sulit, aku dalam keadaan sakit. Bisnisku hancur, pekerjaanku hancur. Aku di PHK. Pelayananku sulit. Jemaat tidak datang. Persembahan di gereja berkurang, persepuluhan berkurang." Apakah itu kita, saudara-saudara terkasih? Saya kena percaya, jemaat Bethany Church Malaysia bukan jemaat yang 1 talenta, saudara-saudara terkasih. Engkau adalah jemaat yang 2 talenta dan 5 talenta, yang memberi kelipatan kepada apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah kita saat ini hidup dalam ketakutan? Benarkah saudara-saudara dalam hidup dalam ketakutan? Apakah saat ini saudara-saudara hidup dalam kekhawatiran? Situasi dunia memang mencekam, saudara-saudara terkasih. Walaupun ada berita vaksin telah ada, beberapa negara telah mengimpor vaksin dan menyiapkannya jutaan vaksin. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara terkasih, apakah benar vaksin ini mampu menjinakkan virus ini, saudara-saudara? Tidak ada yang tahu. Dan jikapun ini berhasil efektif, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memberikan vaksin kepada lebih dari 7 miliar orang di dunia ini. Diperkirakan butuh 3,5 sampai 5 tahun, saudara-saudara terkasih. Sehingga semua penduduk di dunia dapat divaksin dengan virus anti corona. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu hal yang mau kita pelajari di sini dalam hal ketakutan. Kita mau belajar dari Salomo, seorang yang penuh hikmat Tuhan,
seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang yang sangat pintar, seorang yang mampu mengubah ribuan amsal dan ribuan lagu. Salomo dalam usia sangat muda, dia diberi tanggung jawab oleh bapaknya, Raja Daud, untuk melakukan pembangunan bait Allah, di mana dia tidak mengetahui apa-apa. Tetapi dia tahu satu yang pasti, Allah daripada bapaknya Raja Daud adalah Allah yang setia, Allah yang menyediakan apa yang diperlukannya. Karena itu dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan hikmat untuk melakukan apa yang kau perintahkan kepada bapakku, Raja Daud, untuk kulakukan. Dan juga untuk melakukan perintah-perintah. Ada satu hal yang luar biasa dilakukan Salomo, saudara-saudara terkasih. Dia tidak meminta sesuatu yang fancy, sesuatu yang gagah, seperti harta, seperti kedudukan, pangkat, apapun yang megah. Apakah dia tidak mempunyai keinginan seperti itu, saudara terkasih? Saya kena percaya dalam kemudaannya Salomo mempunyai keinginan seperti itu. Tetapi dia mempunyai hati yang mengenali Allahnya. Saudara-saudara terkasih, apakah Tuhan tidak mengetahui keinginan hati Salomo? Tuhan mengetahuinya dengan pasti, saudara-saudara terkasih. Dia mengenalinya. Apakah dia tidak bisa saja langsung memberikan itu kepada Salomo? Yes, Tuhan punya kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi Tuhan menunggu Salomo datang kepadanya, meminta hikmat itu. Dan yang luar biasanya, saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat, sehingga tidak ada orang di dunia setelah dia dan sebelum dia mempunyai hikmat dan kepintaran seperti Salomo. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan menambahkan kepada Salomo kekuasaan, kekuatan, harta, sehingga tidak ada orang di dunia ini sebelum dan sesudah dia yang lebih kaya dari Salomo. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Salomo yang mengubah Amsal menseringkan pengalaman ini kepada kita semua, kepada engkau dan saya, sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amsal Salomo menegaskan bahwa kita tidak perlu takut akan kondisi apapun yang kita hadapi di dunia ini. Katakan amin. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengalaman pribadi ini menunjukkan bagaimana Salomo yang sangat muda, yang tentunya sangat pintar, saudara terkasih,
Tetapi kepintaran itu tidak berarti apa-apa jika dia tidak menambah-nambahkannya. Dan dalam menambah-nambahkannya, dia mengerti sikap takut akan Tuhan adalah kunci untuk memperoleh pengetahuan dan hikmat. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan 2021 adalah tahun yang menentukan bagi kita semua. Bukan hanya engkau dan saya, tapi hampir seluruh dunia melakukan banyak hal sehingga orang-orang dapat keluar dari situasi yang mencekam ini ke dalam situasi kondisi yang lebih baik. Diperlukan hikmat dan didikan bagi kita semua, sehingga kita mengerti, merencanakan, dan melakukannya dengan baik. Dalam hal ini, hikmat dan didikan akan menjadikan kita semakin pintar, mengerti akan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Hikmat yang terjadi bagi semua orang yang mencari pengetahuan itu berdasarkan roh takut akan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang telah mengerti firman Tuhan, apakah kita mempunyai roh yang takut akan Tuhan? Oh, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya masih muda, jadi saya kurang hikmat. Biarlah yang tua-tua melakukannya. Amsal 1 ayat 4 dikatakan, hikmat juga memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang yang muda. Jadi jangan menganggap diri engkau rendah karena engkau muda. Dan jangan biarkan orang lain memandang engkau rendah karena engkau muda. Tetapi setialah dan menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itulah engkau, anak-anak muda. Jangan menjadi generasi yang pengecut. Jangan menjadi generasi yang takut. Jadilah anak-anak muda yang berani. Anak-anak muda yang kreatif. Anak-anak muda yang solutif. Itulah kita. Engkau dan saya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini juga berlaku bagi orang-orang yang telah mempunyai pengalaman yang luar biasa, mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai pekerjaan yang hebat, mempunyai pangkat yang luar biasa, posisi-posisi yang strategis. Orang-orang ini pun harus tetap menambahkan pengetahuan dan hikmat dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Sehingga dalam mengambil keputusan, dalam merancangkan sesuatu, dan dalam melakukannya, dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Banyak hal yang tidak ketahui, dan saya yakin dan percaya itu juga terjadi kepada orang-orang yang muda, orang-orang yang tidak berpengalaman, dan orang-orang yang berpengalaman. Karena itu Salomo, sang raja yang penuh hikmat dan pengetahuan itu, mengingatkan kepada kita semua
jangan pernah meremehkan hikmat dan pengetahuan. Hendaklah itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita setiap hari dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, takutlah akan Tuhan dan berjalanlah dalam kebenaran itu. Sehingga setiap pengetahuan yang kita punya akan diterangi dengan pengetahuan yang kita dapat dari pembacaan firman Tuhan. Dalam perenungan firman Tuhan. Sehingga kita berhasil dan beruntung dalam hari-hari kita di tahun 2021 ini. Tidak ada satupun dari kita yang akan kehilangan hikmat Tuhan. Karena siapapun yang memiliki kekurangan hikmat, Tuhan akan menambah-nambahkannya sepanjang kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, inilah kunci bagaimana kita membangkitkan roh yang perkasa itu. Inilah kunci bagaimana kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tahun 2021 ini. Inilah saatnya, saudara-saudara terkasih. Engkau melihat ke depan dan yakin melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnismu, di dalam pelayananmu, di dalam apapun yang kita lakukan di dunia ini. Jadilah orang-orang yang perkasa itu. Milikilah roh yang takut akan Tuhan. Saya akan percaya kita mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia dalam firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, berjalanlah dalam roh takut akan Tuhan. Sehingga roh yang perkasa itu akan membawa kita melewati hari-hari tahun 2021 dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Saya akan menutupnya dengan doa bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau telah mendengar pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana kita harus membangkitkan roh di dalam hati, dalam hidup kita. Menjadi roh yang perkasa. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Karena itu, miliklah roh takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan yang perkasa itu, Jehovah Nissi El Gibor, yang akan membawa kita melewati kehidupan kita dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua yang menerima pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga tidak ada lagi roh yang tidur. Sehingga tidak ada lagi roh yang kecil. Tetapi kami semua mempunyai roh yang perkasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa semua kami menerimanya di dalam nama Yesus. Sama-sama yang telah menerima roh yang perkasa dari Tuhan, berkatakan amin. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita siap untuk terima berkat dari Tuhan. Boleh angkat kedua belah tangan saudara. Saya akan melepaskan doa berkat, membacakan firman Tuhan ini dan aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua keluarga, semua teman sahabatmu menjadi murid Kristus. Dan ketahuilah Dia akan menyertai saudara. Berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Mari ikuti doa saya, katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami sungguh merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom semua. Sampai jumpa kembali.